senyum mereka. Salam dan peluk penuh berkah. Hari raya penuh cinta, Indonesia indah suasananya. Hidupku hati pun tenang, bertemu sangat penuh kenangan. Halau bilau saling memaafkan, hangatkan jiwa, eratkan iman. Bagaimana jika malam ini Jibril datang, menjabat tangan kita dengan salam, lalu berkata lembut penuh kemuliaan, salam untukmu wahai orang beriman. Apa yang akan kita jawab saat dosa masih kita simpan? Mungkin hanya air mata yang mampu menjadi jawaban. Salamun hiya hatta matla'il fajr, salam hingga terbit fajar. Langit menurunkan rahmat untuk hati yang bersabar. Salam bagi jiwa yang tunduk, salam bagi hati yang remuk, di malam penuh kemuliaan. Allah memanggil hamba yang memohon ampunan. Ramadan bukan sekadar berapa kali kita khatam Al-Quran, bukan berapa rakaat sholat malam, bukan seberapa kuat kita berpuasa, bukan pula berapa dinar sedekah kita. Target utama Ramadan adalah satu, mendapatkan ampunan Allah. Karena ampunan itu seperti air yang mengalir, ia turun kepada yang merendah, bukan kepada yang merasa paling baik atau meninggikan diri. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul
afwa fa'fu anna ya karim. Wahai Allah Tuhan Jibril, Mikail dan Israfil, lindungi kami dari neraka dan pantaskan kami menjadi ahli surga. Jika malam ini Jibril benar datang, semoga ia menemukan kita dalam sujud yang penuh air mata, memohon ampunan dari Rabb semesta. Salamun hiya hatta matla'il fajr, salam hingga terbit fajar. Langit menurunkan rahmat untuk hati yang bersabar. Salam bagi jiwa yang tunduk, bagi jiwa yang salam bagi hati yang remuk, bagi hati yang di malam penuh kemuliaan. Allah memanggil hamba yang memohon ampunan. Roda berputar menuju desa, hati bergetar penuh bahagia. Jalan panjang tak terasa karena rindu sudah menyapa. Tabir berkumandang merdu di dada, harum kemenangan terasa nyata. Pulang kampung hati pun tenang, bertemu sana penuh kenangan. Halau bihalau saling memaafkan, hangatkan jiwa eratkan iman. Pulang kampung senyum mereka, salam dan peluk penuh berkah. Hari raya penuh cinta, Indonesia indah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon maaf ya. Jam 10.30 kita mulai. Masya Allah, sudah banyak nih. Ada Cica. Cica dari mana? Bangka bukan? Bangka Belitung. Kemudian Ningsi yang dari Tangerang bukan? Prilly. Prilly yang di mana? Salam kenal Bunda. Sri Mulyati Tangerang ya. Dan Bunda Otit ya ini Bu Sri Rezeki, Masya Allah. Sahabat-sahabatku semuanya berkumpul semua di sini ya. Apa kabar semuanya nih? Alhamdulillah luar biasa, dahsyat. Lope lope lope. Terima kasih Mbak Otit, cantik solihah. Baru pulang umroh nih Mbak Otit ya. Dahsyat, malaikatnya selalu mengiringi. Amin amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Mbak Sri, apa kabar Mbak Sri? Masya Allah. Ibu yang luar biasa, istri yang luar biasa nih. Dahsyat sekali. Nular-nular ya. Ya, semua kebaikan yang ada di grup, insya Allah nular semuanya. Satu sama terhubung. Alhamdulillah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik,
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah. Hari ini sudah Ramadan yang ke-28 ya. Nanti malam adalah malam ke-29 ya. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan hikmah ya dari bulan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik ya untuk kita semuanya. Dan semoga Allah panjangkan umur kita mencapai Ramadan tahun depan sehingga kita makin semangat untuk bisa melakukan kebaikan di atas muka bumi ini ya. Jadi alasan kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah melihat nih kebermanfaatan kita masih ada nggak nih di muka bumi. Ya, gitu. Ke masih banyak manfaatnya atau mudaratnya nih. Ya, kalau masih banyak manfaatnya sama Allah, wah, ini hambaku ini semangat nih bisa memberikan manfaat. Allah kasih umur panjang karena Allah akan memberikan surga yang terbaik untuk kita semuanya ya. Amin ya robbal alamin ya. Alhamdulillah. Dan semoga apa yang kita lakukan hari ini adalah menjadi amal kebaikan untuk orang-orang yang kita cintai ya teman-teman semua ya, untuk orang tua kita terutama ya. Insya Allah otomatis ya kebaikan kita semoga menjadi amal kebaikan untuk orang tua kita ya. Kemudian untuk pasangan kita ya yang masih hidup atau di dunia atau hidupnya sudah di alam barzah, insya Allah satu sama terhubung ya. Semuanya kita wakafkan diri kita untuk kebaikan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita wakafkan diri kita untuk kebaikan orang tua kita, ya untuk kebaikan suami kita, pasangan kita, untuk keluarga besar kita. Ya, Alhamdulillah. Jadi energi kita selalu besar nanti ya, Insya Allah. Dan semoga malaikat juga selalu mengiringi kita sehingga setiap langkah kita itu dijaga oleh malaikat ya dan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik yang sudah menyimak ini adalah materi salah satu dari playlist dari Amazing Quantum. Amazing Quantum itu saya bikin skat-skat ya teman-teman. Ada yang tentang anti magnet rizki, nanti saya akan bikin tentang parenting juga ya. Kemudian ini saya akan membahas khusus kesehatan. Judul playlistnya itu adalah Misteri Kesehatan. Kenapa disebutnya misteri ya? Karena ternyata masih banyak yang belum tahu ya. Dikiranya kita asam urat itu karena makanan. Padahal karena gaya hidup kita, karena pola hidup kita yang perlu diperbaiki seharusnya, gitu ya. Sesuai dengan Pak Nas mengatakan bahwa eh, sebetulnya ini kata para ulama ya, kata para sahabat bahwa Umar bin Khattab yang mengatakan bahwa Allah akan menghisap, bukan menghisap ya, menghisap, menghisap amal perbuatan kita di dunia itu supaya nanti di akhirat terbebas gitu ya. Dan ya sebetulnya kita diberikan musibah, ujian itu adalah karena Allah cinta kepada kita supaya kita sadar ada yang perlu diperbaiki di dalam diri kita. Maka ketika ada yang tidak sehat, selayaknya kita mendoakannya jangan langsung semoga Allah memberikan kesehatan ya, tapi doakan semoga Allah ampuni dosa-dosanya ya. Semoga ini adalah eh, jalan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Cuma kalau di luar itu kadang kalau yang belum mengenal MR kesannya emang gue dosa apa ya gitu ya. Kesannya aku dosanya banyak banget ya. Orang lagi sakit kok malah di ngomongin dosa gitu ya. Padahal ya kita hidup di dunia ini ya kita masuk surga itu ya kuncinya adalah kalau kita sudah tahu ya teman-teman bahwa ya amal kita itu nggak ada apa-apanya, sholat kita nggak ada apa-apanya, sedekah kita, aduh, kemudian puasa kita ya biasa aja gitu ya, gitu baca Quran kita ya begitu gitu. Maka yang perlu kita minta itu adalah ampunan dari Allah, tidak ada yang lain.
Ya. Jadi ampunan dari Allah itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Nah, ini yang perlu kita sebarkan ke seluruh penjuru bumi ya. Karena kita ini namanya manusia itu ya pasti ada dosa gitu ya. Dan semoga Allah ampuni dosa kita, Allah angkat derajat kita semuanya dunia dan akhirat. Allah berikan kita sehat lahir dan batin, sehat walafiat, sehat fisiknya, sehat jiwanya, sehat mentalnya, kemudian sehat juga semua pola pikirnya, keuangannya gitu ya. Kemudian apa sosialnya juga sehat gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini kita membahas rahasia air, enzim, dan umur panjang orang Jepang. Jadi ternyata berdasarkan penelitian, negara yang paling panjang umurnya itu adalah orang Jepang. Usianya rata-rata di atas 100 tahun, teman-teman ya. Dan ini kita sedang terus mempelajarinya ya. Apa nih Allah yang Allah bisa kasih hikmah ya. Sebelumnya perkenalkan saya ini Khairiyah ZMR AKMPD ya. Mohon izin saya tulis ZMR-nya di depan ya. Karena kemarin saya waktu menyelesaikan master pendidikan itu hampir nggak bisa bangun teman-teman ya. Punya deadline gitu kan menjadi seorang single mom. Saya seorang single mom. Alhamdulillah anak saya yatim, tiga-tiganya di UI semuanya ya, Masya Allah. Alhamdulillah yang nomor satu sekarang sudah dipercaya di suatu perusahaan di Jakarta, di Kuningan ya. Kemudian adik-adiknya alhamdulillah ada di rumah semua, jadi saya bisa mengcoaching terus anak-anak saya ya. Saya resign itu adalah saya menjadi seorang ibu rumah tangga ya, sama seperti teman-teman semua di sini ya. Jadi kita sama-sama nih ya. Jangan merasa oh Bu Rio mah orang hebat. Enggak, sama aja ya teman-teman ya. Kita semua ini Allah berikan semuanya kehebatan ya. Makanya kita disuruh banyak bergaul ya supaya energinya menular dan saling bisa memberikan energi positif gitu ya. Saya resign itu karena saya ingin mengejar ridha Allah, ingin lebih dekat dengan Al-Quran. Melalui Al-Quran ini, ya, saya terus mempelajari kehidupan, ya, saya mencari tools, kendaraan yang mengajak keluarga menuju keluarga ajaib, sehat fisik, sehat finansial. Alhamdulillah di belakang saya ada guru yang luar biasa, Pak Nasrullah dan Dr. Andika Setiawan, ya. Pak Nasrullah melalui ilmu magnet rizkinya yang luar biasa. Kemudian beliau sedang fokus membangun banyak pesantren juga nanti di Indonesia ya. Eh, ke- Pesantren Khairul Razikin dan Dokter Andika pun begitu. Beliau dengan bisnisnya, saya berbisnis dengan Pak Nasrullah berbisnis juga dengan Dokter Andika Sediawan. Nanti teman-teman kalau mau ikut bisnis silahkan ya, karena bisnis itu adalah perintah dari Allah ya. Kalau teman-teman pengen eh, menghindari riba, kalau teman-teman pengen ikut berjihad dalam meratakan riba, jangan sampai ada riba, maka berbisnislah ya. Eh, karena untuk membunuh riba ini itu dengan cara berbisnis, teman-teman ya, gitu. Nah, Dr. Andika Sediawan ini sedang membangun pesantren gratis juga ya, tapi untuk yang sudah dewasa diberi nanti di SMA ke atas ya, nanti dikuliahkan, ada di Bogor, namanya pesantren CEO Muslim Billionaire. Silakan nanti cari Instagramnya ya, Masya Allah dahsyat sekali. Ya, itu salah satu adalah Amazing Dad Project ya, Amazing Dad Project saya bersama Dokter Andika juga ya. Jadi kalau teman-teman nanti gabung bisnisnya dengan saya Dokter Andika, teman-teman nanti berwakaf ya, berwakaf di di dalam peradaban, Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, menuju Indonesia Emas 2045 ya. Bukan Indonesia cemas, di luar tidak apa-apa berbicara Indonesia cemas, tapi di sini kita membangun Indonesia Emas 2045 ya. Ini saya mantan pegawai Badan Pengawas Keuangan dan Pemerintahan dan Pertamina Hulu Energi ya. Sekarang owner bisnis mendunia bersama KAT Energi, kemudian Dinar Khairul Razikin juga pastinya ya. Alhamdulillah, ya itulah Australia, Kanada, Amerika ya. Saya certified di Mulazamah Hafiz Quran, Stephen, karakter fitrah bakat, certified akuntan, auditor, dan risk management. Jadi saya insya Allah mengenai resiko perusahaan, organisasi sudah
masuk ke sel-sel ya, sel-sel di bawah pikiran bawah sadar saya gitu ya. Certified Public Speaking Zamil Azaini, hipnoterapi, neuro NLP, Business and Life Coach, trainer Magnet Rizky ya. Skill saya, genetika rezeki saya adalah kolaborasi. Jadi saya senang mengkolaborasikan dan saya sekarang sedang fokus mengkolaborasikan ilmu yang saya dapatkan dari Pak Nasrullah bersama Dr. Andika Setiawan ya, founder Amazing Quantum, founder Tilawah Amazing Muslimah, ada Bu Sri Mulyatin ya, yang Masya Allah luar biasa tilawahnya, terus menerus ya. Eh, Dahsyat, barakallah. Oh, hanya Allah yang bisa membayar, Mbak Sri ya. Allah akan membayar lebih banyak lagi ya. Kemudian founder Berkah bertemu bersama Dinar Khairul Razikin, keajaiban magnet Rizky, Dokter Demul. Alhamdulillah sekarang sudah 272.000 penonton ya, sudah nambah 10.000 penonton. Nah, itu. Kemudian insya Allah founder pesantren Khairul Razikin yang Bogor. Saya insya Allah mohon doanya teman-teman, yuk teman-teman semangat ya di sini ya bergabung bersama saya, temani saya ya. Saya butuh teman nih teman-teman ya untuk membangun peradaban dari rumah, berawal dari rumah ya. Kemudian nanti kita bikin pesantren ya. Pesantrennya ini adalah kombinasi dari Pak Nasrullah, Dr. Andika Setiawan, dan saya akan bekerja sama insya Allah dengan Ustadzah Istiatul Ma'rufah. Beliau adalah founder ya apa Halakoh Cinta Quran ya, cabangnya sudah banyak banget, udah puluhan cabang di seluruh Indonesia, di luar negeri juga sudah ada ya. Jadi mungkin nanti value-value-nya itu dari Magnet Rizky ya. Kemudian mengenai kesehatan keuangannya dari Dokter Andika Setiawan. Kemudian ininya apa namanya ilmu agamanya nanti bersama Yayasan Cinta Quran Nasional. Amin ya Rabbal Alamin ya. Semangat. Barakallah. Baik, ini adalah rute-rute yang akan kita bahas ya. 6 rahasia hidup sehat panjang umur. Nah, pertama sebetulnya itu adalah kuncinya adalah menjaga kualitas air. Air yang baik membantu mengaktifkan enzim ya. Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai enzim bahwa enzim itu adalah mesin kehidupan. Nah, ternyata ada support support sistemnya dan supporting yang paling penting itu adalah air, teman-teman ya. Gitu melancarkan metabolisme, membersihkan racun di dalam tubuh. Makanan alami yang sumbernya enzim itu sumbernya ada dari sayuran, buah segar, ikan dan rumput laut, kedelai, kemudian makanan fermentasi alami yang menghasilkan bakteri baik seperti tape, yogurt ya, kemudian yang asinan dari mana? Asinan itu ya. Asinan juga Masya Allah ya Indonesia banyak banget ya. Jadi dari sini nih saya impian saya tuh nanti kita panjang nih bisnis kita bisa banyak lagi nanti ya gitu. Kemudian penyerapan nutrisi dan kesehatan usus ya. The enzim ini penting untuk penyerapan nutrisi dan kesehatan usus. Kalau enzimnya terganggu banyak yang mati, maka penyerapan nutrisinya tidak optimal ya akhirnya kita tidak sehat gitu. Dan kesehatan usus itu banyak banget di situ terdapat enzim. Nah, ini rahasia eh, orang Jepang panjang umur. Selanjutnya adalah porsi makan kecil. Sebetulnya ini seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwa perut itu dibagi 3, makanan, air, dan udara gitu ya. Nah, ini lihat orang Jepang itu kan makanannya imut-imut gitu ya, dibikinnya begitu indah ya. Nah, ini dari sini kita sebagai insan MR kita paham ya bahwa eh, makanan itu bisa memberikan energi. Teman-teman, kebayang nggak kalau makanannya itu bentuknya indah, pasti respon di dalam tubuh kita itu energinya akan bagus. Dan itu juga akan mempengaruhi proses kesehatan enzim di dalam tubuh kita. Gitu ya. Kerja pencernaan jadi ringan, menjaga cadangan enzim, dan memperlambat penuaan. Gitu. Apa namanya? Umur itu hanya angka. Ya. Kemudian orang Jepang itu senang dengan aktivitas fisik setiap hari. Dengan kita melakukan aktivitas fisik setiap hari, sirkulasi darah lancar, metabolisme tubuh lancar, dan terjadi keseimbangan hormon. Nanti kita bahas ya mengenai hormon ya. Kemarin kita bahas mengenai 7 rahasia sehat ala Profesor Hiromisinya, Masya Allah ya. Kemudian kemarin kita bahas juga mengenai enzim, sekarang kita akan membahas mengenai sel ya. Kemudian nomor 5 ikigai, nanti kita juga akan bahas mengenai ikigai. Ikigai itu hidup dengan tujuan ya.
lebih bahagia, lebih aktif, dan lebih sehat. Bahkan ikigai itu kita nggak usah dibayar pun kita tetap happy gitu loh. Ya, dahsyat ya. Duduk diam rezeki datang. Hati yang bahagia itu akan menghasilkan rezeki. Oh, ya. Ini adalah pengaplikasian dari ilmu-ilmu magnet rezeki. Nomor 6 itu adalah keseimbangan ya. Memiliki jiwa yang tenang, hubungan sosial yang bagus, kesederhanaan hidup ya. Jadi kita itu untuk diri kita sendiri sederhanakanlah ya. Tapi untuk amal kita harus terus meningkat ya. Untuk kehidupan kita biasakanlah hidup sederhana ya. Eh, karena orang yang bahagia itu adalah orang yang pandai menyederhanakan hidup. Jadi dia pandai untuk em, capai, oh ini saya sudah tercapai, ya udah happy gitu loh. Selanjutnya saya ingin hidup bermanfaat saja gitu ya. Kemudian membantu hormon, sistem imun dan aktivitas enzim. Jadi kalau hidup kita seimbang, ya itu tadi enzim, imun, kemudian hormonnya jadi bagus semuanya. Dahsyat ya. Baik. Nah, sebelum kita ke arah sel ya, ternyata di bawah di sel kita itu ada yang mengatakan terdiri dari tubuh kita ya teman-teman ya. Tubuh kita itu ada yang mengatakan terdiri dari dua muncul gak nih slide-nya? Muncul ya. Terdiri dari 20 triliun sel. Nah, 20 triliun sel itu berapa ya? Nolnya segini bener gak nih? Ya kalau 1 juta itu nolnya 6. Nah triliun itu 1 jutanya 1 juta. 1000, 1000 juta apa 1 juta ya triliun itu ya. Saya nulisnya 1 jutanya. Itu. Ada juga yang mengatakan 100 juta. 100 triliun sel. Gitu. Dan sel ini sebetulnya isinya itu adalah listrik teman-teman. Ya. Jadi eh, inti kehidupan kita itu sebetulnya ada di sel. Apa namanya listrik listrik itu sel yang hidup itu dia masih memiliki listrik ya kalau selnya udah mati dia udah nggak bisa mengeluarkan listrik. Nah dari listrik itulah terjadi nanti metabolisme ya penyerapan enzim-enzim gitu ya sama seperti ibaratnya sel ini pabrik ya kalau enzim itu adalah mesin-mesinnya ya nah sel itu adalah pabriknya makanya kalau pabrik kalau nyala itu kan terang gitu ya, ada listriknya gitu ya. Itu. Dan sel di dalam tubuh kita itu bentuknya beda-beda. Menarik ya. Ini ada sel otak bentuknya seperti ini nanti ya. Sambungan-sambungannya seperti ini. Eh, kemudian darah bentuknya seperti ini sel-sel di dalam darah. Nah, coba teman-teman. Ini nih tubuh kita ya. Kemudian hati bentuknya seperti ini selnya. Muscle itu otot ya, daging. Bentuknya seperti ini. Mirip ya sama hati ya. Kemudian pankreas itu eh, bentuknya seperti ini. Seperti ya itu ya, apa? Kalau teman-teman mungkin pernah lihat pankreasnya ayam gitu ya. Nah, ini sel telur. Sel telur perempuan itu bentuknya seperti ini. Kemudian paru-paru itu bentuknya seperti ini. Masya Allah, asik ya. Allahu Akbar. Subhanallah ya, ini ciptaan Allah yang luar biasa ya. Teman-teman semakin yakin ya bahwa kita ini adalah ciptaan Allah yang luar biasa. Ini hati, liver, ini kalau ini eh, heart ini heart ini jantung. Maaf ya, heart yang ini adalah jantung. Nah ini hati itu yang ini, liver. Ya. Jadi jantung kita ada di depan ya teman ya. Tuh. Kemudian ini kidney itu ginjal seperti ini selnya. Nah sperma seperti ini. Ya. Dan di sel ini teman-teman terdapat 5 sampai dengan 10% itu isinya lemak, mineral, dan lain-lain. 15 sampai 20%-nya protein. Nah salah satunya adalah protein yang membentuk enzim. Dan yang paling banyak itu adalah air. Ya, makanya air itu tidak bisa lepas. Justru air itu adalah unsur utama kesehatan kita. Nah, pertanyaannya, air yang kita minum apakah sudah bisa masuk sel, teman-teman? Gitu.
Nanti kita bahas lagi ya mengenai air. Kita ngebahas mengenai sel dulu. Jadi PR kita banyak nih ya. Tapi asik, enjoy ya, karena kita sebenarnya sedang mempelajari diri kita sendiri. Ya. Jadi unsur yang paling banyak di dalam sel itu adalah air, ya, dalam bentuk cairan. Oke. Nah, ini mengenai protein tadi. Kemarin kan kita ngebahas mengenai mesin kehidupannya, enzim ya, itu. Enzim itu bekerja optimalnya melalui pH yang berbeda-beda ya. pH itu potensial hidrogen. Potensial hidrogen. Jadi kalau yang hidrogennya banyak itu berarti pH-nya tinggi, itu biasanya basa ya. Yang hidrogennya kecil itu apa namanya? Asam ya. Asam itu bisa menyebabkan sakit. Basah itu sehat, gitu ya teman-teman. Tapi di dalam tubuh kita tidak semuanya basah, masya Allah. Ajaibnya, ajaib sekali ya tubuh kita ya. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Semakin cinta, semakin sayang ya dengan diri kita. Nah, ini mulai dari enzim pepsin di lambung bekerja baik pada pH sangat asam, yaitu pH 1,5 sampai dengan 3. Jadi pH-nya itu asamnya itu melebihi asam cuka. Jadi kalau ceritanya nih, teman saya ada yang dokter, kalau Mbak Ria nih ya, kalau misalkan Mbak Ria punya besi, masukin, seandainya besi ini bisa masukin ke lambung, tau nggak? Nyampe sini aja, kena udaranya aja, itu udah langsung berkarat. Hmm, Insya Allah ya, luar biasa. Karena di situ di lambung itu Allah sudah menyiapkan nanti eh, supaya mudah untuk mencerna, makanya asam. Kemudian yang asam di mana lagi selain di lambung, yaitu ada di punten ya, di vagina, di kemaluan wanita. Kenapa? Karena di vagina itu Allah menyiapkan di situ oh, tentara, ya tentara. Jadi kalau ada virus, ada bakteri, ya eh, yang berbahaya, maka akan dibunuh. Itu, masya Allah. Allah luar biasa. Allah sudah mengatur semuanya ya. Allah ya Rabbi. Kemudian di mulut itu ada namanya enzim amilase ya. Itu di mulut bekerja pada pH netral 6,5 sampai dengan 7 ya. Nah, dimulai dari ini nih, enzim lipase pankreas ya. Kemudian enzim yang ada di organ-organ di seluruh tubuh kita itu mereka optimal bekerja di pH basa, termasuk yang ada di dalam darah kita. Kok bisa ya, Bun? Berubah-ubah gitu? Iya, Allah yang mengatur gitu ya. Tapi eh, yang perlu diperhatikan itu adalah airnya harus baik. Kemarin kita udah ngebahas ada air mati, ada air hidup ya. Jadi kalau ada air hidup, kita air hidup itu dia pandai menyesuaikan dengan kondisi tubuh. Masya Allah ya. Karena adanya enzim itu akhirnya si air tadi, enzim itu katalisator ya teman-teman. Jadi katalisator itu dia pandai membuat menyesuaikan diri gitu. Seperti bunglon lah gampangnya ya. Kalau binatangnya itu. Jadi ketika airnya bagus, kemudian enzimnya bagus, maka air bagus dan enzim bagus ini akan bisa menyesuaikan dengan kondisi pH yang ada di tubuh kita. Jadi ketika air bagus, walaupun kita minum airnya yang pH sehat, karena air yang bagus itu di atas 7 ya teman-teman, yang banyak mengandung hidrogen, yang banyak mengandung kalsium, banyak mengandung kalium. Itu. Jadi kandungannya itu mirip dengan buah-buahan. Nah, kemudian ketika kita minum air ya dan air itu bercampur dengan enzim, nah, si air ketika dipakai di mulut ya jadi netral gitu ya. Ketika eh kenapa nih di mulut harus netral? Karena kalau asam nanti dia menjadi plak gitu. Kemudian masuk ke dalam lambung ya. Itu air itu walaupun kita minum airnya, syaratnya airnya harus natural ya teman-teman. Air natural dan air hidup. Ya air hidup itu biasanya natural gitu ya. Itu eh dia akan menyesuaikan dengan pH 1,5 dan 3 sesuai dengan yang ada di lambung. Dahsyat. Nah, setelah dari lambung bersama dengan enzim ya,
enzim yang akan bekerja lagi menggerakkan si air ini masuk ke pankreas, ke hati. Nah, di pankreas, hati, paru-paru, jantung itu perlu pH 7 sampai dengan 8, teman-teman. Nah, itu dahsyat ya, alhamdulillah. Nah, ini bentuk selnya ya. Tadi saya membahas mengenai enzim sedikit lagi. Ini bentuk sel. Di dalam sel itu eh, lihat teman-teman seperti ini ya. Ini pabriknya. Ini pabrik. Kemudian enzim ada di mana pengolahannya? Nanti kita bahas ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai membran sel ya. Membran sel itu yang ini nih. Membran sel itu yang warna biru. Nah, ini membran sel yang warna biru. Ya, ini adalah dinding membran. Jadi kebayang teman-teman. Ini ini kalau sel itu ukurannya kita harus melihatnya pakai ini ya, apa namanya? Mikroskop elektrik itu. Jadi tidak bisa melihat dengan mata kepala telanjang, nggak bisa. Ya. Harus pakai mikroskop, teman-teman. Ya. Nah, ini kita bisa masuk melalui dunia kuantum. Ini dindingnya, kemudian dia berfungsi sebagai pelindung dan pengatur lalu lintas zat yang keluar masuk sel, bersifat selektif, permeable, artinya hanya zat-zat tertentu yang dapat melewatinya. Jadi kayak satpam, ya membran ini kayak satpam juga, gitu. Masya Allah, maha besar Allah ya yang sudah menciptakan begitu luar biasa tubuh kita. Strukturnya terutama terdiri dari lapisan ganda lipid, bilever lipid, dengan protein yang tertanam di dalamnya. Jadi sel itu dibungkus oleh membran yang terbuat dari protein. Ya, nah, dahsyat. Oke, sampai sini paham ya? Eh, Dindingnya lah ya. Kemudian yang kedua itu ada sitoplasma. Sitoplasma adalah substansi kental seperti jeli yang mengisi ruang di dalam sel, di antara membran sel dan inti sel. Jadi kebayang ini tadi membran, ya, kemudian inti sel itu dibawa kecil, ya. Nah, yang mengelilingi inti sel itu disebut sitoplasma. Jadi kayak telur ya, inti sel itu adalah sel telur kuningnya. Nah, sitoplasma itu putih putih telurnya, teman-teman ya. Substansi kental seperti jeli. Fungsinya tempat berlangsungnya sebagian besar reaksi kimia seluler. Nah, reaksi kimia inilah yang menghasilkan energi listrik, teman-teman ya. Makanya coba deh teman-teman masukin ke apa tangan ke listrik pasti kesetrum. Itu tandanya sel di dalam tubuh kita masih hidup ya. Reaksi kimia seluler ini disebutnya dengan metabolisme dan tempat tertanamnya organel-organel sel. Jadi, sel di dalam tubuh kita itu juga seperti kita melakukan metabolisme. Ya, justru intinya itu di sel, teman-teman ya. Oke, struktur terdiri dari sitosol, bagian cair, dan sitoskeleton atau kerangka sel. Kita lihat. Nukleus. Nukleus itu adalah inti sel, sering disebut sebagai pusat kendali sel, biasanya merupakan organel sel terbesar di dalam sel. Fungsinya mengatur seluruh aktivitas sel dengan cara mengendalikan ekspresi gen dan menyimpan informasi genetik DNA. Jadi DNA itu disimpannya di inti sel. Insya Allah ya, luar biasa ya. Seperti kita punya anak ya, anak-anak kita itu mirip kita. Nah, berarti kan ada DNA kita yang ditransfer ke anak-anak kita. Nah, itu disimpannya di inti sel, teman-teman. Ya, jadi kalau proses pencernaan tadi metabolisme itu tadi saya bilang metabolisme ya. Justru jadi metabolisme yang ada di dalam tubuh kita itu sebetulnya terjadinya di dalam sel, teman-teman.
yang jumlahnya ratusan triliun tadi ya. Komponen nukleus itu intinya isinya membran nukleus ya, dinding nukleus, kemudian anak inti dan kromatin atau kromosom, materi genetik yang terdiri dari DNA dan protein. Ya, lagi-lagi isinya itu adalah DNA dan protein, dikelilingi oleh cairan. Oke, sebentar teman-teman. Nah, ini ribosom. Ribosom ini adalah organel sel kecil yang bisa ditemukan bebas dari sitoplasma dan atau menempel pada retikulum endoplasma kasar. Fungsinya tempat sintesis pembuatan protein berdasarkan instruksi dari DNA. Bentar ya, kita lihat ribosom. Ini membran sel, ini sitoplasma, ya. Nah, ini inti sel. Inti sel itu tadi ada yang bagian intinya, kemudian ada bagian nukleus anak inti dan ada bagian memproduksi ribosom ini. Ribosom yang ini ya teman-teman ya. Dan diproduksinya di sini. Wih, dahsyat ya. Keren banget. Ini sebenarnya ilmu pelajaran biologi, ilmu SMA lah ya. Selanjutnya adalah mitokondria. Mitokondria yang ini. Bentar. Mitokondria ini. Mitokondria ini alat yang sangat penting ya teman-teman. Mana ini? Mitokondria sering dijuluki sebagai pembangkit tenaga sel. Jadi generatornya yang bisa tadi menyalakan listrik. Kan tadi sel itu intinya di dalamnya terjadi proses kelistrikan. Dan generatornya itu ada di mitokondria. Dahsyat ya. Fungsinya tempat berlangsungnya respirasi seluler, sebuah proses yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP, adenonin trifosfat yang digunakan untuk semua aktivitas sel. Strukturnya memiliki membran ganda, membran dalamnya berlekuk-lekuk kristal untuk memperluas permukaan tempat terjadinya reaksi penghasil energi. Jadi kayak apa ya teman-teman ya? Ditekuk-tekuk tuh sama Allah bentuknya mitokondria. Karena perlu tempat yang luas ya sebagai ini sebagai generator tadi. Cuma karena tempatnya sempit akhirnya sama Allah ditekuk-tekuk. Syom. Luar biasa. Kemudian retikulum endoplasma, ini ya retikulum endoplasma. Itu dekat dengan inti sel. Retikulum endoplasma adalah sistem membran yang berlipat-lipat dalam membentuk saluran-saluran di dalam sitoplasma. Jadi ada saluran yang menyambungkan antara inti sel dan sitoplasma. Itu yang disebut dengan retikulum endoplasma. Ada dua jenis, Re kasar itu permukaannya ditempeli ribosom, berfungsi dalam sintetis dan transport protein. Re halus permukaannya tidak ditempeli ribosom, berfungsi dalam sintetis lipid, lemak, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi racun. Nih, bentar ya. Teman-teman pelan-pelan ya. Ini retikulum endoplasma. Tadi ribosom. Ribosom tadi fungsinya untuk tempat sintesis pembuatan protein. Jadi ibaratnya dapurnya ya. Dapur pembuatan protein itu ada di sini, ribosom. Protein ini fungsinya ya supaya eh,
apa namanya, sel tetap hidup dan bekerja itu. Karena protein ini nanti akan dipakai untuk pembentukan enzim segala macam ya, teman-teman. Nah, ini badan Golgi atau aparatus berbentuk seperti tumpukan kantong pipi bermembran. Fungsinya memodifikasi, menyortir, dan mengemas protein dan lipid yang diterima dari RE untuk dikirim ke tujuan akhirnya, baik di dalam maupun di luar sel. Sekskresi. Oh, jadi badan Golgi ini adalah seperti ususnya, ya. Allahu Akbar. Badan Golgi. Kita cari ya. Mana badan Golgi? Ah, ini badan Golgi yang hitam. Yang hijau. Sitoplasma. Ini bagian dari plasma sel ya. Mikrofili. Plasma membran. Mitokondria. Jadi, iya ini tuh sel ini seperti apa ya? Seperti miniatur tubuh kita, teman-teman ya. Ada alat pencernaannya gitu. Ada alat untuk menyalakan listriknya gitu. Seperti miniatur tubuh kita tapi mandiri gitu. Karena kita punya sumber kelistrikan sendiri ya, yang disebut dengan tadi apa? Mitokondria. Jadi kalau plasma ini adalah untuk pelindungnya, dindingnya ya ibarat rumah, terus ada dindingnya. Inti sel ini adalah eh, tadi eh, Masya Allah, tabarakallah. Inti sel ini sebetulnya yang dilindungi adalah DNA-nya, teman-teman ya. Karena DNA tadi ada di dalam nukleolus, ada di dalam nukleolus. Jadi ada di dalam nukleus, ada nukleus, ada nukleolus. Jadi disinilah terdapat DNA. Masya Allah. Jadi ingat ini nih film Mission Impossible ya. Ada pesan ada pesan penting yang di dalam tubuh kita, pesan penting itu, kecerdasan itu adanya di DNA, teman-teman, di sini. Dan ini dilindungi oleh berbagai macam lapisan. Allah ya Robbi, luar biasa ya, Masya Allah. Terasa nggak tuh, teman-teman? Dahsyatnya, getarannya. Jadi sel ini sebetulnya itu adalah pabrik atau rumah atau gudang ya untuk menjaga DNA tetap hidup ya. Karena kecerdasan kita, warna warna rambut, genetika, bakat ya, semuanya ada di sini, teman-teman. Ada di DNA. Dan ini dilindungi oleh namanya nukleus. Ya. Ini sebetulnya adalah mesin-mesin untuk tetap bisa menjaga DNA kita ini tetap berfungsi, tetap sehat, ya. Nah, untuk melindungi nukleus tadi muncullah tadi ribosom ya sebagai eh, yang bisa menghasilkan protein, kemudian retikulum endoplasma itu seperti salurannya. Ini salurannya ya teman-teman ya. Ini kan pembuatan proteinnya di sini ya kan, di luar ya kan. Eh, di di dalam plasma ya kan, di dalam sitoplasma. Ini sitoplasma ya. Ini semuanya sitoplasma. Itu ini pembuatan proteinnya di sini ya. Kemudian masuk supaya sel ini tetap hidup ya. Kuncinya kan ada di inti sel. Tadi ada DNA, ibaratnya ada jantungnya gitulah ya. Itu dikirimkan melalui ini retikulum endoplasma ya. Nah, ininya supaya pabrik ini tetap nyala ya, itu pakai namanya mitokondria. Masya Allah. Nah, tadi badan Golgi ini adalah alat pengeluaran racunnya. Ah, sampai sini teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan dipandangi. Inilah tubuh kita. Yang dimaksud pikiran bawah sadar itu sebetulnya adalah sel, teman-teman.
sebagian dari sel otak, ya sel yang seluruh yang ada di seluruh tubuh kita, ya. Jadi kecerdasan utama kita itu sebetulnya bukan di otak, tapi di sel, teman-teman. Insya Allah ya. Dan ini jumlahnya ada ratusan triliun di dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita ini adalah inang, tempat hidupnya ratusan sel. Nah, makanya supaya sel ini tetap sehat, Allah melarang mulai dari makanan. Carilah makanan yang halal dan toyib, ya, yang berkah. Kemudian jangan jangan apa makan makanan yang halal. Karena kalau makanan yang tidak halal, teman-teman, ini selnya bingung. Selnya bingung, teman-teman. Ini DNA-nya ini nyerapnya kayak gimana gitu loh. Ya inilah yang disebut dengan fitrah tadi ya. Fitrah. Sesuatu hal yang sudah Allah bangun luar biasa dan Allah jaga. Allah jaga dan semoga Allah berikan yang terbaik untuk seluruh tubuh kita ya. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Dahsyat ya. Nah, tadi intinya dari ketujuh unsur sel tadi, sel adalah pabrik mini lengkap ya. Air yang kita minum itu menentukan kualitas sel dan kualitas enzim di dalam tubuh kita. Kan tadi enzim itu mesin kehidupan ya, gitu. Dan air itu adalah ya apa namanya? Tadi nih di sini nih teman-teman. Ini kan isinya air semua nih. Dan kandungan air di sini kita lihat ya. Tuh, di otak airnya lebih banyak ya. Oke. Jadi sel adalah pabrik mini dan karena air itu mempengaruhi kualitas sel dan enzim di dalam tubuh kita, ya. Jadi pilihlah air yang bagus. Air yang bagus itu adalah air yang bersifat basa. Nah, air yang asam itu bisa menyebabkan asidosik, yaitu asidosik itu adalah kondisi tubuh yang terlalu asam. Bahkan para dokter modern ya di luar negeri itu disebutkan bahwa orang sakit itu asam. Jadi dokter di luar negeri itu menelitinya sudah bukan suntik-suntik lagi, tapi yang dilihat adalah ususnya, kemudian kondisi asam basanya. Asam itu tidak baik, sedangkan basa itu baik, sehat. Asam itu tidak sehat, sedangkan basa itu sehat. Nah, kondisi asidosik itu yang bisa menyebabkan tubuh kita terlalu asam, itu bisa meningkatkan keasaman tubuh jika berlebihan. Artinya bakteri-bakteri jahat itu senang dalam kondisi asam, teman-teman. Ya. Kemudian, tapi bakteri baik itu bisa mati dalam kondisi asam. Kemudian mengganggu kerja enzim pencernaan tertentu, mempercepat proses inflamasi jika tubuh sudah terlalu asam. Secara alami sebenarnya tubuh memiliki sistem buffer, penyangga. Namun, art- namun banyak dirusak oleh gaya hidup. Salah satunya dalam makanan itu yang 75P. Apa? Penyedap, penyedap rasa, perasa, penyedap rasa, tadi dulu. Penyedap rasa, kemudian pewarna, pengembang, kemudian penyedap rasa, pewarna, pengembang, kemudian apa sih namanya teh? Pemanis buatan, gitu. Ada 5. Pengembang, penyedap rasa, pewarna, pemanis buatan, dan pengawet. Nah, yang ini sebetulnya adalah kandungan-kandungan asam yang tidak boleh untuk tubuh kita. Ya, menyebabkan tadi enzim jadi rusak gitu ya. Kalau enzim rusak, kebayangan ini teman. Kalau enzim rusak, nanti
proteinnya tidak terbangun di sini ya, ribosomnya rusak, selnya nanti tidak baik, teman-teman. Gitu ya. Itu. Jadi penting banget, air itu penting banget. Nah, ini kalau ibaratnya tadi eh, eh, sel itu adalah pabrik, maka tubuh adalah kumpulan pabrik, ya. Dan untuk menjaga supaya pabrik-pabrik ini tadi sehat, kita lihat pabrik di dalam eh, tubuh itu rata-rata perlu 70 sampai 80, bahkan ada yang 90% itu air. Jantung, otot itu 79% air. Peredaran darah itu paling banyak 80 sampai dengan 90% air. Dan tulang itu bahkan perlu 20% air, teman-teman. Tulang. Penting sekali tulang. Nanti kita bahas mengenai khusus mengenai tulang ya, teman-teman. Dahsyat banget. Dan ini kuncinya adalah air. Penting banget kita minum air yang hidup, air basah, air yang sehat, air yang mengandung hidrogen, untuk tadi untuk mengaktifkan enzim, kemudian air dan enzim ini bekerja sama untuk memperbaharui sel di dalam tubuh kita. Dan apabila sel ini sehat, maka organ tubuh kita akan sehat, teman-teman. Apabila organ tubuh kita sehat, maka kita mencapai kesehatan yang optimal sehingga energi kehidupan kita bisa optimal. Dari situlah rezeki kita semakin banyak, lancar. Siapa di sini yang pengen energinya, rezekinya banyak, lancar? Yuk, perbaiki enzimnya, perbaiki selnya, perbaiki juga airnya. Ya, sama seperti apa kemarin Pak Anas teh, yang energi bubur dan energi berlian di dalam air ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kita darah, otot, hati, mata 95% air. Otak di sini malah 83% air. Kidney 83%, paru-paru 85%. Maka kalau kita pengen sehat, diawali dari air. Yuk air, ubah airnya, kemudian kita bisa memperbaiki enzim di dalam tubuh kita, memperbaiki sel di dalam tubuh kita, memperbaiki organ, kesehatan, energi hidup, dan rezeki kita. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi cara memperbaiki kesehatan dengan mudah itu adalah dengan cara memperbaiki selnya, ya, dengan cara memperbaiki kondisi airnya. Air buruk membuat sel dehidrasi. Dehidrasi itu artinya kehausan, ya. Ibaratnya butuhnya 80%, tapi cuma tercapai 50%, gitu. Bahkan ada yang tercapainya cuma 20%. Ya udah, bye-bye, gitu ya. Selnya mati. Dan kenapa kita perlu sel yang eh, terhidrasi? Kalau selnya dehidrasi, kekurangan air, maka enzim melemah. Kalau enzim melemah bisa menyebabkan metabolisme terganggu, ya. Jadi metabolisme itu sesuatu hal yang penting. Nanti kita juga akan bahas ya mengenai apa itu metabolisme, apa pencernaan makanan gitu ya. Gitu. Kemudian solusi sederhananya adalah kita ubah airnya menjadi yang air yang baik, selnya terhidrasi, kemudian enzimnya bisa aktif, metabolismenya bisa lancar, tubuhnya menjadi lebih sehat. Enzim adalah mesin kehidupan, sel adalah pabrik kehidupan. Dan kalau kita ingin memperbaiki enzim kita, mulai eh, kenapa kita penting banget untuk memperbaiki enzim kita? Karena enzim dan sel itu akan mempengaruhi proses pencernaan kita, proses detoksifikasi kita, pengeluaran racun, proses regenerasi sel, dan proses sistem imun di dalam tubuh kita. Gitu ya, teman-teman. Ini eh, saya mengajak teman-teman untuk mengubah airnya menjadi air yang sehat. Change your water, change your life. Itu. Silakan katakan kepada saya bahwa
Saya ingin memiliki keran rizki dari rumah. Gitu. Kira-kira seperti itu. Punten ya teman-teman, kalau ada yang tidak berkenan, karena saya hanya menampilkan data, gitu ya teman-teman. Saya tidak bermaksud untuk apa-apa, saya sedang melakukan edukasi, sama seperti magnet rizki. Jurus-jurus magnet rizki itu harus dipraktekkan kalau pengen ajaib. Nah, begitu juga setelah kita mengetahui ya, tubuh kita ini ternyata simple ya, sederhana ya. Yang pertama itu adalah memperbaiki enzimnya, perbaiki selnya, kemudian ya perbaiki airnya gitu. Justru malah air yang pertama gitu ya. Karena ini data teman-teman ya, data gitu. Alhamdulillah. Silakan kalau ada pertanyaan. Apakah sudah mengerti atau mengantuk nih? Bu Ningsih, Prilly, Bu Sri Mulyati, Bu Otit. Bu Otit kayaknya sambil ngajar nih ya. Dahsyat. Nah inilah yang saya sebut kenapa. Tadi saya tidak membahas mengenai ini ya. Mengenai mengapa kita perlu sekali membangun peradaban dari rumah. Sebentar. Saya akan membahas sedikit lagi mengenai pentingnya oh, ini pentingnya ini ya. Oke. Ini teman-teman ya. Kenapa sih saya kok mau-maunya terus-menerus ya edukasi ya. Karena saya pengen banget Masya Allah Indonesia menuju emas 2045. Saya yakin teman-teman Indonesia itu adalah eh, penduduk yang luar biasa. Bahkan saya yakin peradaban di Indonesia ini sama seperti peradaban China. Jadi teman-teman di dunia ini ya, kalau teman-teman tahu yang membangun peradaban itu ya bisa dibilang Eropa ya, kemudian Eropa Barat, kemudian China ya. Kalau dulu Eropa itu adalah eranya siapa teh Romawi ya. Kalau Cina itu melanjutkan Persia dan kita punya Islam ya. Dan saya yakin Islam Indonesia ini adalah memiliki peradaban yang luar biasa teman-teman. Bisa jadi peradaban Islam gitu ya. Karena jumlah nabi itu kan banyak banget. Ratusan ribu teman-teman. Ratusan ribu. Jumlah Rasul yang 25 itu hanya Rasul yang wajib kita ketahui. Tapi sebetulnya Rasul itu jumlahnya bisa ratusan. Sedangkan Nabi jumlahnya bisa ratusan ribu teman-teman. Itu kenapa Allah, eh, karena jarak antara Rasul itu kan berjauhan ya, tidak dekat. Makanya Allah selip-selip, selalu ada Nabi gitu. Salah satunya Siddhartha Gautama. Alhamdulillah ya sekarang banyak orang-orang Buddha yang masuk Islam gitu ya. Orang-orang China yang tadinya ambil Konghucu ya, akhirnya bisa masuk Islam ya. Karena ternyata eh, Buddha itu sebetulnya adalah nabi gitu. Siddhartha Gautama sebetulnya adalah nabi, cuma nabi yang disembah gitu. Mereka tidak tuntas padahal eh, kalau nabi itu kan dia tidak berkewajiban untuk memperbaiki peradaban ya. Kalau Rasul itu kan memperbaiki peradaban ya. Nah, kita ini sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ini harus kalau kita pengen menjadi umat yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tiru apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Dan Rasulullah itu adalah orang yang peduli dengan politik dan peradaban. Gitu. Maka saya juga seperti itu. Saya juga mengajak teman-teman untuk memahami namanya eh, geopolitik ya. Saya tidak membahas sedang tidak membahas suatu partai, tidak ya teman-teman. Itu silakan nanti teman-teman memilih partainya sesuai dengan hati nurani teman-teman ya. Semoga Allah berikan keriduan. Nah, eh, kenapa?
Saya membahas geopolitik karena dari geopolitik inilah geo itu mengenai dunia ya. Berarti geopolitik itu adalah politik tingkat dunia gampangnya gitu. Terjadi penjajahan. Sebetulnya kita itu masih terjadi penjajahan di atas muka bumi. Masih, teman-teman. Yakin masih. Karena peradaban yang dibangun sekarang itu adalah peradaban eh, sekarang makin kelihatan ya peradaban iblis, teman-teman ya. Itu, Insya Allah. Kita tidak bermusuhan dengan siapapun dalam bentuk manusia, kita tidak bermusuhan. Kita hanya bermusuhan dengan iblis itu karena Allah juga mengatakan musuh kita itu sebetulnya adalah iblis dan iblis itu sebetulnya adalah eh, lemah gitu ya. Iblis itu sebetulnya lemah. Cuma iblis itu pandai memanfaatkan, mengadu domba. Dia rekrut tuh beberapa manusia yang serakah ya, yang terlalu cinta kepada dunia gitu ya. Nah, untuk vitamin tadi itu yang menghalalkan segala cara itu dia rekrut untuk apa? Untuk mengadu domba. Gitu. Nah, ini penjajahan ini para ahli geopolitik mengatakan penjajahan ini dimulai dari currency, kekayaannya, ya. Makanya alhamdulillah ada Dinar Khairul Razikin. Dinar Khairul Razikin itu mengajak kita untuk kita menjadi kembali kepada fitrah, menjadi pribadi yang kaya raya, teman-teman ya. Teman-teman memiliki aset yang soleh gitu ya. Gitu. Kemudian penjajahan yang kedua itu adalah dalam bidang energi. Nah, dalam bidang energi ini adalah tentang apa? Kesehatan, teman-teman ya. Karena kesehatan itu ibaratnya kingdom, kerajaan. Ya itulah kerajaan kita itu adalah sehat gitu loh. Kita ini bisa disebut eh, bisa memiliki ibaratnya tadi ya tubuh kita kan mesin kehidupannya kan enzim. Kemudian pabriknya itu ada di sel. Nah, kerajaannya, kumpulan pabriknya itu adalah di dalam tubuh kita. Dan itu dibangun oleh suatu kerajaan yang bernama sehat, teman-teman. Ya, yang bernama sehat. Kita nggak bisa membangun semuanya yang terbaik untuk tubuh kita kalau kesehatan kita tidak baik, teman-teman. Jadi kesehatan itu adalah kebutuhan primer dalam tubuh kita. Menjadi kaya itu adalah kebutuhan primer, memiliki dinar khairul razikin itu adalah kebutuhan primer, kemudian menjadi sehat itu juga kebutuhan yang sangat primer. Ya, selain manusianya, nanti selanjutnya adalah dikuasai sumber daya alamnya. Ya, selain dari manusia di atas muka bumi ini, bisa langitnya, bisa tanahnya, bisa emasnya, bisa airnya, gitu ya teman-teman. Nah, semoga keran rizki ini yang saya lakukan ini, saya sedang mengedukasi teman-teman. Ayo, ya, in nama al usri fa in nama al usri yusro gitu. Di dalam kesulitan pasti ada kemudahan dan kemudahannya ini lebih banyak dibanding ujian yang Allah berikan kepada kita. Gitu ya. Kita harus yakin itu. Nah, ini cara saya ingin membahas mengenai kesehatan ya di keran rezeki ini. Kalau kekayaan kan kita bahas di grup B3D. Nah, kesehatan ini saya membahas di grup eh, rizki itu keran rizki teman-teman gitu ya gitu. Dan kalau kita bisa menguasai kekayaan dan kesehatan, masya Allah luar biasa teman-teman. Insya Allah eh, sumber daya alam, insya Allah otomatis akan kita pelihara. Di situ Islam menjadi rahmatan lil alamin. Alhamdulillah. Silakan ada pertanyaan. Saya senang kalau ada pertanyaan ya. Boleh kenalan? Oh, ini ada M. M siapa nih? Barokallah. Kalau tidak ada pertanyaan, kita salawatan ya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin gitu ya. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i
takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Alhamdulillah. Baik, kita dengarkan lagi musiknya sambil menunggu. Saat fajar mulai menyingsing, ia menahan lapar dan dahaga. Bukan sekadar menahan diri, namun menjaga jiwa tetap mulia. Siang terasa panjang jalannya, tenggorokan kering tak bersuara, namun hati basah oleh doa, harapnya terbang menuju langitnya. Bagi yang berpuasa, ada dua bahagia, saat berbuka dan saat jumpa dengannya. Manis kurma hanyalah tanda cinta Allah yang menjaga kita. Bagi yang berpuasa, ada dua bahagia, saat berbuka dan saat jumpa dengannya. Hari ini syukur terasa, esok di akhirat bahagia sempurna. Baik, teman-teman, ya kita tutup saja. Matahari turun di ufuk senja, aroma hidangan menyapa udara. Azan maghrib berkumandang indah, bahagia pertama pun tiba. Bukan sekadar segarnya air, bukan hanya manisnya kurma, namun syukur yang memenuhi hati. Allah menjaga puasa kita. Bagi yang berpuasa, ada dua bahagia, saat berbuka dan saat jumpa dengannya. Manis kurma hanyalah tanda cinta Allah yang menjaga kita. Bagi yang berpuasa, ada dua bahagia.